Allah, emang gak kenal? Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Halo semua, balik lagi bersama aku Lana Dinazen di Polwan, podcast tentang pahlawan. Dish. Tentunya di podcast kali ini aku nggak bakal sendirian karena bakal ditemenin oleh beberapa temen aku yang udah hadir di video kali ini. Oke, kita langsung panggil aja kali ya. Yuk pada masuk dong. Semuanya apa kabar, Bro? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Apa kabar? Baik guys. Baik. Boleh kali kenalan dulu dari bapak yang sebelah kiri ini. Boleh. Baik, perkenalkan nama saya Ahmad Fadil. Ahmad panggilnya. Ya, jangan dipanggil juga bisa dipanggil Fadil juga. Ya Fadil, Bang Fadil. Ini ada siapa nih? Weh, nama saya tuh Agung Nasution. Biasa dipanggil yaitu Pras aja. Wah, Bang Pras aja. Terus ini setiap Aku ada Firmansyah, dipanggil lah. Firman. Ada ya? Kita bakal bahas hal-hal tentang mengenai pahlawan terutama ya, karena judul podcastnya ini apa? Tadi Polwan. apa tuh? Podcast. Tentang pahlawan. Kita bakal bahas pahlawan-pahlawan di Indonesia ini, dan pada kali ini kita bakal bahas pahlawan yang jarang didengar namanya, terutama pada kalangan muda, anak muda di Indonesia ini pasti bakal kurang familiar juga namanya. Nah, emang kalian tahu siapa aja gak sih pahlawan-pahlawan di Indonesia? Coba dari Bang Fadil dulu deh. Yang saya tahu itu cuma ada kayak Ida Sudirman, Muhammad Yamin, dan Soekarno Hatta. Oke, kalau Bang Pras aja? Kalau saya yang saya tahu cuma kayak Jenderal Sudirman, Muhammad Hatta, Soekarno, dan lainnya. Kalau saya sih ya ada banyak. Ada Jenderal Ahmad Yani, ada Soekarni, ada Subarjo, ada Sultan Hasanuddin, Sultan Syarifuddin, dan lain sebagainya. Nah, itu kan pada pahlawan kali ini yang belum disebutin sama mereka, yaitu ada pahlawan wanita dari Makassar, Sulawesi Selatan. Beliau itu bernama Opu Dayang Saju. Oh, Budaya Saju. Ya, Aku pernah dengar tuh, kisah Budaya Saju. Jadi yang pernah saya baca, yang pernah saya dengar, Budaya Saju itu dia seorang pahlawan atau dari seorang kalangan bangsawan. Jadi Opu Dayang Saju ini dia disebut pahlawan dari bangsawan karena dia silsilah dari ibunya yang nama ibunya itu Opu Daeng Mawelu dan ayahnya itu Muhammad Abdullah. Jadi Opu Dayang Saju ini dia pas masa kecilnya dia diasuh sama pengasuh gitu. Nah, tapi dia juga disekolahin secara formal. Dia nggak tahu kenapa, tapi dia hanya diajarkan tentang ilmu tentang agama kayak semacam agama Islam, tentang Al-Quran, dan tentang kayak semacam ilmu fikih gitu. berarti keluarganya tuh agamis banget. Iya. Oh ya, tadi sempat denger juga nama ibunya juga sama-sama Opu Dayang ya. Karena kan dia emang dari keturunan bangsawan, jadi ikutin marga nama ibunya gitu. Kalau nama kecilnya ada gak sih? Saya pernah baca katanya nama kecilnya tuh Pamaja. Pamaja, berarti baru dikasih gelar jadi Opu Dayang Saju. Iya. Oke. Seperti itu. Walaupun perannya yaitu Opu Dayang Saju. Yang pertama itu ada membentuk cabang PSI. Ya Allah, emang gak kenal. Nah, ada pun juga nih peran-peran
Opu Dayang Risaju. Nah, yang pertama itu ada membentuk cabang PSII di Palongo. Yang kedua ada mengikuti Kongres PSII di Pulau Jawa. Yang ketiga ada melakukan mobilisasi terhadap pemuda. Yang keempat ada membentuk doktrin perjuangan kepada pemuda. Nah, yang kelima juga ada mengorbankan dirinya dari cengkraman penjajah. Wah, berarti peran-peran beliau tuh banyak banget ya buat Iya, Indonesia betul. ini. Jadi kayak beliau tadi membentuk apa PSII? Apa tuh PSII? Nah, PSII itu Singkatan dari apa? tahu Syarikat Islam Indonesia. Oke, tuh. Kira-kira kenapa beliau bisa dikasih gelar pahlawan nasional di Indonesia? Kira-kira perjuangannya apa aja sih? Nah, jadi itu Opu Dayang Risaju ini adalah pejuang wanita yang turut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia melalui Partai Syarikat Islam Indonesia atau PSII. Oh, yang tadi disebutkan sama Ya, betul. abang-abang. Dan juga beliau juga adalah sosok yang memimpin ketua PSII pada masa itu juga. Oh, berarti keren banget beliau. Jiwa leadershipnya berarti kayak udah kuat banget, seorang wanita juga menjadi ketua pada masa organisasi saat itu. Iya. Dan setahu aku juga waktu beliau berjuang ini kan lagi zaman-zamannya ditentang pembangunan organisasi ya. Ya. Jadi ia merupakan sosok ya pemimpin wanita yang disukai rakyat dan juga didengar oleh anggota-anggotanya. Dan hal ini juga dia dilantas oleh membuat Belanda juga khawatir akan pengaruhnya Opu di Sulawesi dan membatasi ruang geraknya. Terus ada lagi gak kisah perjuangan beliau? Nah, dan juga dia hal ini beliau membuat Belanda ini khawatir akan pengaruh Opu di tanah Sulawesi. Kenapa tuh? Karena dia membatasi ruang geraknya dan memperlawan lawan Inka. Tentara Belanda Iya. itu ya. Oh ya, yang aku dengar juga beliau sampai ditangkap karena beliau membangun organisasi ini, beliau sampai dipenjara selama 13 bulan. Dan waktu perjuangan melawan Nika ini beliau juga sempat kayak ada yang kayak apa namanya istilahnya dah? Bukan kan, kalau zaman dulu tuh penyerangan. Nah, penyerangan terhadap tentara Nika sendiri sehingga disimpulkan oleh tentara kalau beliau itu menyebarkan paham-paham terhadap masyarakat sekitar kalau beliau tuh melawan pemerintah Nika pada masa itu. Nah, beliau juga ditangkap akhirnya sama tentara Nika yang mengakibatkan beliau disuruh jalan sejauh 40 km. Wah, Dan jauh banget gitu ya. bukan main, dan beliau disuruhnya itu pas pada usianya yang udah nggak lagi muda, istilahnya kayak udah tua, kasian banget. Dan karena hukuman tersebut beliau menjadi tuli selama seumur hidupnya hingga beliau mati pada tanggal berapa ya? Oh, tanggal 10 Februari 1994. Nah ya, selama itu beliau tuli hingga akhir hayatnya. Itu sampai itu dari 1840 sampai 1994 itu udah 84 tahun. Ya, dan selama hampir setengah hidupnya, hampir seumur hidupnya beliau berjuang untuk kemerdekaan Indonesia ini. Keren banget ya. Keren juga sih. Akhirnya pada tanggal kalau nggak salah 3 Februari 2000 atau 3 berapa gitu, beliau juga diberi gelar pahlawan nasional oleh Indonesia. Jadi itulah sekilas tentang perjuangan Opu Dayang Risaju. Nah, berkat perjuangan-perjuangan inilah nama beliau itu diabadikan menjadi salah satu nama jalan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, yaitu nama jadi Opu Dayang Risaju. Keren sih menurut saya juga. Nah, oke, dari kalian ada lagi gak nih terkait informasi mengenai Opu Dayang Risaju ini? Saya sih ya udah cukup sih informasi dia. Yang pertama awalnya dari suatu kerajaan bangsawan, dia terus melawan tentara Nika, terus dia di penjara hingga akhirnya tuli dan akhirnya meninggal. Itu suatu
apa namanya suatu Kayak perjuangan yang paling berat banget gitu. Ya, dan Walaupun patut dia itu itu perempuan loh, kalian bayangkan itu perempuan. Terus Juga udah tua ya. udah tua disuruh jalan 40 km ke Galara, itu benar-benar jauh banget. sejauh apa sih dari Jakarta kemana ya 40 km? Bandung kayaknya. Jauh sih lebih banget itu. Tanggapan kalian mengenai perjuangan Opuda yang Risa Jun ini apa? Dia ngelakuin karena gara-gara dia mendatangi Kongres PSI Jawa Barat ini, akibat beliau menentang kolonial Belanda, beliau juga rela kehilangan marga bangsawannya. Dan juga dia menceraikan oleh suaminya. Kalau dari Mas Pras aja, tanggapannya tuh gimana? Mungkin kalau tanggapan saya ya, dia tuh wanita yang sangat kuat. Walaupun sudah tua, tulang-tulangnya kan nggak mungkin kayak pemuda-pemuda zaman sekarang ya, kayak kuat gitu. Dulu dia kayak jalannya tuh sedih banget itu, lupa. Mungkin kalau dipikirin tuh, Gak bisa dibayangin. iya Bisa bener. bayangin sih. Jalan loh, jalan. Sampai beli. Aduh, itu kaki apa baja ya kayaknya. Banget. Kalau dari tanggapan aku sendiri sih kayak beliau benar banget, beliau seorang wanita yang hebat, terus juga beliau sempat menjadi pemimpin ketua PSI Partai Syarikat Islam Indonesia, itu udah keren banget. Jiwa leadership seorang wanita itu udah tertanam. Oh ya, beliau juga salah satu wanita pertama yang dipenjarai oleh pemerintahan Belanda, yang seperti tadi dibilang kan sempat penjara 13 bulan. Itu beliau jadi salah satu wanita yang pertama kali dipenjarai oleh pemerintahan Belanda. Dan saya juga punya pesan buat anak-anak muda zaman sekarang, semoga semangat terus ya, semangat nasionalismenya tuh jangan mau kalah sama Ditingkatkan lagi. sama Opuda yang Risa Jun ini. Nah, Ya. sayangnya kita udah ada di penghujung video ini. Semoga podcast kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Itu saja yang bisa kita ceritain tentang Opuda yang Risa Risa Jun. Mungkin ada beberapa misinformasi yang kita kasih, atau kalian punya pendapat sendiri tentang Opuda yang Risa Jun ini, boleh komen-komen di sini atau jangan lupa like and subscribe. Dadah, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you at the next podcast tentang Pahlawan.